Assalamualaikum Pak Hafid. Alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana keadaan Pak Hafid hari ini? Sehat? Syukur, alhamdulillah sehat Bu. Ibu sendiri bagaimana hari ini? Alhamdulillah juga sehat. Ya, jadi seperti ini Pak, sebelum kegiatan supervisi akademik seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan Pak terkait dengan pelaksanaan supervisi akademik yang nanti akan kita laksanakan ya. Iya. Ya, jadi di kegiatan supervisi akademik ini kira-kira tujuan pembelajaran yang akan Bapak ajarkan pada murid apa ya Pak? Iya, untuk kegiatan supervisi ini nanti dalam pembelajaran, tujuan pembelajaran yang ingin saya sampaikan pada murid adalah bagaimana peserta didik itu dapat mengidentifikasi tentang hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar atau dengan Undang-Undang Dasar. Jadi itu satu tujuan pembelajaran yang akan saya laksanakan dalam proses pembelajaran di kelas nanti. Jadi seperti yang sudah disampaikan, tujuan pembelajaran bagaimana peserta didik bisa mengidentifikasi ya hubungan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar. Berarti hanya satu tujuan pembelajaran. Satu tujuan pembelajaran. Baik. Kemudian kira-kira apa area pengembangan yang akan sudah Bapak capai di kegiatan pembelajaran ini? Iya, jadi ada beberapa area pengembangan yang hendak saya capai dalam proses pembelajaran kali ini. Bagaimana anak-anak itu tidak hanya sebatas belajar secara tekstual, tapi juga bisa kontekstual, mempraktekkan bagaimana nilai-nilai Pancasila itu kaitannya dengan Undang-Undang Dasar. Dimulai dari pembukaan Undang-Undang Dasar, kemudian juga dengan beberapa pasal-pasal yang itu langsung merujuk pada nilai-nilai yang ada di Pancasila itu sendiri. Artinya anak-anak bisa langsung praktek kemudian mengidentifikasi hubungan-hubungan yang ada antara nilai Pancasila dengan Undang-Undang Dasar. Itu yang ingin saya kembangkan dalam proses pembelajaran nanti. Tentunya itu bisa melalui nanti kegiatan diskusi, kemudian nanti setelah diskusi kemudian mereka juga bisa mentransaksikan dan bisa ditanggapi oleh teman-teman atau kelompok lain yang kemudian bisa membangun pemikiran yang utuh terhadap pemikiran atau pemahaman. Jadi dari area pengembangan yang sudah disampaikan, Bapak Hafid tidak hanya ingin murid tahu sekedar konsepnya saja ya, betul, tapi betul. Harapannya juga anak-anak bisa mempraktekkan nilai-nilai yang ada pada Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar seperti itu ya Pak ya. Iya, betul. Ya. Nah, dari area pengembangan yang sudah disampaikan, kira-kira strategi apa yang akan Bapak laksanakan di kegiatan pembelajaran ini? Strategi yang ingin saya sampaikan itu tentunya ada beberapa strategi yang itu diintegrasikan semuanya dalam satu proses pembelajaran, bisa dengan melalui telaah literasi, kemudian membaca beberapa referensi yang berkaitan dengan hubungan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar, kemudian juga dilakukan pengelompokan yang sekaligus dilakukan diskusi di dalam kelompok, yang itu merupakan untuk menumbuh kembangkan pemikiran anak-anak sehingga betul-betul paham terhadap konsep sekaligus konteksnya seperti apa dalam kehidupan sehari-hari. Itu ya dua strategi yang bisa saya kembangkan dalam proses pembelajaran ini. Ya. Jadi tahapan-tahapannya tadi sudah disampaikan mulai dari literasi, gitu ya, kemudian membagi menjadi beberapa kelompok dan melaksanakan diskusi. Nah dari beberapa kegiatan tersebut, apa kegiatan pembelajaran diferensiasi yang sudah dimasukkan ke dalam kegiatan pembelajaran yang akan Bapak laksanakan? Iya, untuk strategi diferensiasi pembelajarannya itu saya menekankan dua. Yang pertama adalah strategi diferensiasi konten, bagaimana anak-anak itu nanti yang sukanya membaca atau yang gaya belajarnya misalnya visual, nanti itu bisa kemudian saya sediakan video pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar, dan juga termasuk yang audio juga bisa di sana. Kemudian anak-anak yang sukanya literasi langsung pada teks, itu nanti saya juga siapkan satu lembar print-printan bagi anak-anak yang ingin bacanya langsung pada teks pembukaan undang-undang. Itu yang saya tekankan yang diferensiasi pertama. Kemudian diferensiasi kedua, di akhir diskusi kelompok itu saya memberikan kebebasan pada anak-anak untuk dibuat hasil diskusinya itu dalam bentuk apapun, bisa LKPD yang sudah saya sediakan atau dalam bentuk
media-media lain, misalnya video atau slide PPT yang sekiranya anak itu senang untuk melakukan. Dan anak-anak juga nanti akan ada satu kelompok itu membawa handphone yang kemudian bisa digunakan anak untuk referensi sekaligus menyelesaikan tugas di kelompoknya, seperti itu. Berarti 2 kegiatan diferensiasi ya Pak ya sudah Bapak pilih untuk bisa dilaksanakan di kegiatan pembelajaran ini. Betul. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar. Amin. Ini untuk RPP-nya ya Pak ya? Oh iya. Ya. Saya lihat dulu modul ajarnya ya Pak ya? Ya, siap. Dari modul ajar ini sudah tertulis juga untuk kegiatan pembelajaran diferensiasi konten beserta diferensiasi proses ya Pak ya? Ya. Yang akan dilaksanakan di kegiatan supervisi akademik ini. Ya. Semuanya insya Allah sudah saya cantumkan semua di modul yang saya buat. Mudah-mudahan bisa berjalan lancar ya Pak ya. Nanti kita amin. langsung bertemu saja di kegiatan observasi pada kegiatan supervisi akademik di mata pelajaran pendidikan Pancasila ya Pak ya. Siap. Baik, terima kasih sebelumnya Sama-sama, Pak Bu. Fit atas waktunya. Ya. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik dan lancar. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, bisa. Oke, baik. Ada yang berhalangan hadir pada kesempatan pagi hari ini? Ada. Berapa orang? 2. Mana? Udah ikut semua sini ya? Udah diajak? Ya, tidak apa-apa. Berarti yang tidak diajak itu berarti tetap Pelajaran. Oke. Baiklah anakku sekalian, jadi sebelum masuk di pembelajaran, saat ada satu speaking, silakan tetap di bangkunya masing-masing. Ini hanya mengingat apa yang sudah kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang pernah bertemu dengan semut di rumah atau di jalan? Semut itu kalau dibandingkan dengan ular lebih panjang mana? Ular. Ular ya, berarti lebih pendek. Yang perlu kalian pelajarkan itu adalah kalau ular panjangnya panjang, kalau semut pendek ya. Jadi ikuti sesuai dengan apa yang Ustaz katakan. Ini mengingat apa yang sudah kalian temukan sehari-hari. Baik, ini dicoba. Silakan konsentrasi. Semut pendek. Pendek ya? Iya. Oke, baik, kita uji coba. Semuanya dalam posisi siap. Semut pendek. Ular panjang. Semut pendek. Ular panjang. Semut pendek. Ular panjang. Oke, baik. Yang kedua adalah ini berdirinya di sini lah. Kemajuan di sini dikit, berdiri masing-masing. Yang penting satu sama lain tangannya itu. Kamu sini Pak, sini Pak, sini Pak. Berdiri di bangkunya masing-masing, nggak usah keluar. Yang dua silakan berdiri di sini. Nah, tangannya itu. Kamu sini Pak, tangannya itu ya. Oke. Nah, kamu sini Pak. Yang kanan itu nunjuk seperti ini, yang kanan. Tunjuknya seperti ini. Ini kiri. Ya, kanan. Saya kanan. Yang kiri silakan tempelkan di atas tangan temannya yang kanan. Ya, kamu sini Pak. Itu kan yang kiri. Nah, ini nggak usah. Lepas itu. Ya, benar ya. Oke. Wah, kamu sih. Oke, ini ya, benar ya. Benar nih, benar. Wah.
Buas itu apa? Buaya. Hah? Harimau ya. Kalau ada kata-kata harimau dalam cerita yang kita ceritakan, silakan tangkap tangan temannya menggunakan tangan kiri. Tangan kanannya lari. Oh ya. Paham? Paham ya? Paham? Oke, baik. Kata kuncinya silakan tangkap tangan temannya menggunakan tangan kiri, yang kanan lari karena mau ditangkap sama temannya. Ya. Oke, kita mulai dari sekarang. Suatu hari hiduplah kakek tua di sebuah hutan belantara. Pagi-pagi ia berangkat untuk berkebun. Tiba-tiba di belokan tengah jalan ada seekor binatang musang. Ia kemudian melihat musang itu sedang lari dan dia hanya tersenyum. Dia melanjutkan perjalanannya untuk menuju ke kebunnya. Tanpa disadari, dari arah belakang tiba-tiba muncul seekor hewan aneh. Kancil itu tanpa sadar menabrak dirinya, namun dia tidak bisa berbuat apa-apa karena kancil memang tidak punya akal. Meskipun ada orang lewat, dia tetap menerobos di jalan yang sama. Di belokan kedua, si kakek tersebut terus melanjutkan perjalanan yang hampir sampai di kebunnya. Tanpa disengaja, dari kejauhan terlihatlah harimau. Oke, baik. Satu kali lagi, ternyata tidak ada yang ketangkap. Satu kali lagi, kan tadi baru berangkat, sekarang pulang. Ya kasihan kita pulang ya. Setelah melakukan aktivitas di kebun selama seharian, matahari pun sudah mulai mau terbenam. Ia pun bergegas untuk pulang ke rumahnya. Karena khawatir kemalaman, ia pulang terburu-buru. Tanpa disengaja, di tepi jalan ia melihat seekor binatang yang sangat buas, yaitu buaya. Dia kemudian melanjutkan perjalanan dengan sangat tergesa-gesa karena khawatir ia kemudian nanti diterkam oleh seekor buaya yang dia lihat tadi. Sesampainya di halaman rumah, apa yang terjadi? Dari belakang rumah tiba-tiba muncul harimau. Ya. Oke. Jadi selama satu minggu materi yang akan kita bahas adalah berkaitan dengan hubungan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, kemudian Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI. Kemarin kalian sudah asesmen tentang apa yang di asesmen awal pelajarannya? Pancasila. Itu pemahaman dari kelas 1 sampai kelas 8. Ya, yang sudah kalian lakukan. Apa yang kemudian jadi tujuan pembelajaran kita? Paling tidak ini yang kemudian jadi pokok pembahasan kita yang paling awali di sebelah kanan. Jadi kita akan mengingat kembali semangat Pancasila dalam kehidupan bernegara.
Artinya penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Itu juga yang ada di salah satu soal asesmen kalian, soal ada seperti itu. Tapi sebelum itu silakan perhatikan gambar berikut. Terlihat jelas ke belakang dan badannya. Apa yang disampaikan oleh teksnya yang di atas? Kalimatnya. Baik. Satu-satu. Yang sebelah sini, yang Pancasila dulu. Apa yang masih kalian ingat? Pancasila itu apa? Yang deretan sini. Dasar negara. Oke, deretan sini. Yang sebelah Pancasila apa? Undang-undang Merdeka. Undang-undang. Ya terserah mengambil undang-undang atau Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika. Apa yang kalian ingat? Bhinneka Tunggal Ika. Tetap satu. Sesuai dengan sila berapa? Ketiga. Oke, sila ketiga bunyinya? Persatuan Indonesia. Oke, luar biasa. Tinggal satu. Lihat sini. Tinggal undang-undang dasar. Apa yang kalian ingat dari undang-undang dasar kita? Hah? Pembukaan. Apa lagi? UUD. Ya, ini katanya ya. Dasar apa? Dasar hukum negara. Jadi hukum dasar itu yang ada di negara kita itu undang-undang dasar atau hukum yang tingkatannya ada di paling tertinggi. Masih ingat kelas 8 ada hierarki peraturan perundang-undangan, undang-undang dasar, kemudian urutannya ke bawah sampai peraturan pemerintah, peraturan daerah, provinsi, kabupaten atau kota. Jadi alhamdulillah kalian masih ingat 3 hal yang ada di depan. Oke, berikutnya apakah benar ini Pancasila? Nah, sila pertama bunyinya Ketuhanan Yang Maha Esa. ketuhanan Yang Maha Esa. yang Maha Esa. Kira-kira kalau dalam kehidupan sehari-hari contohnya apa? Sholat, ibadah, partisipasi. Makan, baca doa. Lanjut, sila kedua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Contohnya apa? Menghormati dan menghargai. Yang ketiga, Persatuan Indonesia. contohnya apa? Gotong? Oke, keempat. Contoh di sekolah, diberi gambar. Oke, terakhir. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, baik. Coba lihat yang ini benar atau salah sebelum kita masuk ke diskusi kelompok. Benar. Ada yang keliru dari tokoh ini? Tidak. Tidak? Tidak. Benar semua ya? Tidak. Oke, baik. Jadi ini sebagai contoh dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Berikutnya nanti kalian di masing-masing kelompok kalian nanti akan melakukan proses seperti ini. Cuma apa yang membedakan? Paling tidak dalam kehidupan kita kan ada 4 lingkungan. Ada lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat. Masyarakat dan berbangsa dan bernegara kita jadikan satu, berarti ada 3: rumah, sekolah, masyarakat atau bernegara. Nanti kalian itu membuat atau mencari contoh di kelompoknya berdasarkan 3 lingkungan tadi. Bebas mau lingkungan apa saja. Oh, Ustaz, kelompok saya mau lingkungan sekolah semua, boleh. Nah, kenapa? Campur, yang penting ada kejelasannya, boleh. Misalnya, contoh kalau
dengan mana? Masyarakat. Masyarakat. Ya, ini yang umum dilakukan di masyarakat, tapi di sekolah tidak ada. Bisa jadi ada. Tapi kan kalau secara umum peduli korban bencana itu dalam lingkungan masyarakat atau negara. Kan? Misalnya kalau lingkungan, nah ini lingkungan mana ini? Sekolah. Jadi nanti kalian itu dalam kurung setelah mencari contohnya itu, kemudian berikan lingkungan sekolah, lingkungan keluarga dan sebagainya. Di lingkungan keluarga kira-kira apa kalau lingkungan keluarga? Membahas bisnis bersama anggota keluarga. Berarti itu termasuk? Ya, termasuk sila keempat. Paham ya? Oke. Silakan berhadapan-hadapan bersama kelompok. Oke, spidolnya hanya ada 2. Nanti kalian hasil diskusinya terserah mau dibuat apa, sesuai dengan kesepakatan kelompoknya. Mau dibuat paragraf boleh, mau dibuat mapping boleh, tentang pengamalan Pancasila dari kata sila 1, sila 2 terserah. Yang penting sesuai dengan hasil kelompoknya masing-masing. Ini silakan secara bergiliran. Ya, mau apa warnanya terserah, pilihan mana saja yang kalian suka ya. Warna merah, kuning, hijau, biru silakan. Apa? Ya. Sini satu bukan ya. Terserah warnanya apa. Kenapa? Oke, silakan masing-masing kelompok itu mencari contoh penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat. Ya. Kalau mau dibawa, ada. Contoh penerapan Pancasila. Udah kita berkreasi di lingkungan masyarakat terus kayak mana kan ini buku bahasa Inggris. Kita buat buket. Iya. Apa? Akan mempresentasikan tentang penerapan Pancasila dalam bentuk teks leksikon. Penerapan Pancasila di lingkungan rumah atau keluarga. Sila pertama, ibadah bersama keluarga. Sila kedua, tidak membeda-bedakan anak dengan anak tetangga. Sila ketiga, bekerja sama bersama keluarga membersihkan rumah. Sila keempat, bermusyawarah membahas masa depan. Sila kelima, adil terhadap anak. Penerapan Pancasila di lingkungan sekolah. Sila pertama, sholat berjamaah di musola sekolah. Sila kedua, menghormati dan menghargai bersama lingkungan sekolah. Sila ketiga, bergotong royong dengan warga sekolah. Sila keempat, bermusyawarah dalam penyelesaian OSIS. Sila Perkenalkan, nama saya
Pancasila dalam lingkungan masyarakat yang berbentuk mind mapping. Sila pertama, sholat berjamaah bersama warga di musola atau masjid sekitar. Pada sila kedua, contohnya yaitu menolong tetangga ketika mereka sedang ada acara besar. Sila ketiga, gotong royong membersihkan saluran air yang ada di lingkungan rumah. Sila keempat, bermusyawarah sebelum pemilihan panitia untuk lomba 17 Agustus. Sila kelima, adil kepada seluruh warga Indonesia. Assalamualaikum Pak Afif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabar Pak Afif hari ini, sehat? Alhamdulillah sehat. Bagaimana dengan tugas kami? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Pak Afif ya, kita sudah melaksanakan kegiatan seperti yang ini. Tentunya sudah ada beberapa tahapan ya, mulai dari pra-observasi, kemudian kegiatan observasi, dan hari ini kita melaksanakan kegiatan observasi. Mungkin bisa diceritakan sedikit Pak Afif mengenai kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan sebelumnya saat Terima kasih Bu. Jadi alhamdulillah sudah melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan apa yang saya sampaikan saat kita pasca observasi, dan beberapa strategi dan juga perencanaan yang sudah saya sampaikan sudah saya laksanakan semaksimal yang bisa saya lakukan. Namun ketika pelaksanaan ada beberapa kendala dan tantangan yang saya hadapi pada pelaksanaan proses pembelajaran yang saya lakukan. Jadi sudah berjalan dengan lancar ya, gitu. Tapi ada beberapa tantangan dan kendala yang dihadapi, gitu ya. Mungkin bisa diceritakan Ya, jadi dalam proses pembelajaran yang saya lakukan itu kan tujuan belajarnya bagaimana anak-anak itu bisa memahami tentang atau mengidentifikasikan penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di sekolah, di lingkungan masyarakat. Jadi dalam proses diskusi kelompok itu ada beberapa kendala, salah satunya adalah bagaimana anak-anak itu kekurangan waktu yang sudah disediakan. Padahal itu sudah saya rancang dengan sebaik mungkin, semaksimal mungkin untuk bisa menyesuaikan dengan apa yang disediakan di jam pembelajaran. Kemudian yang kedua, ada beberapa anak yang kurang aktif, kemudian karena memang keterbatasan produk yang ingin mereka hasilkan dari diskusi yang dilakukan, sehingga kemudian itu yang kemudian menjadi fokus saya di saat pembelajaran yang saya lakukan untuk kemudian memotivasi anak-anak agar semuanya bisa kemudian berjalan sebagaimana yang sudah saya rencanakan. Jadi ada dua tantangan ya Pak ya yang dihadapi pada saat kegiatan supervisi akademik sebelumnya. Yang pertama itu berkaitan dengan waktu, ya. Kemudian yang kedua juga berkaitan dengan keaktifan murid, ya Pak ya. Nah, kira-kira dari dua tantangan tersebut, apa yang perlu Bapak Hafid lakukan untuk pengembangan kegiatan berikutnya? Iya, pertama saya memiliki ide atau solusi yang mungkin bisa mengatasi tantangan atau kendala yang saya hadapi. Pertama adalah bagaimana mengoptimalisasi pembuatan media pembelajaran yang lebih variatif, itu yang kemudian bisa mungkin bisa mempermudah anak-anak itu menyelesaikan tugas yang ada di diskusi kelompoknya. Kemudian berkaitan dengan anak-anak yang beraktif tadi, mungkin saya perlu memodifikasi lembar kerja peserta didik yang sekiranya itu sesuai dengan minat mereka, sesuai dengan sesuai dengan kebutuhan belajar mereka, sehingga dua hal itulah yang kemudian menjadi solusi kedepannya untuk bisa saya kembangkan, sehingga kemudian proses pembelajaran yang saya lakukan itu bisa lebih maksimal dari yang sudah saya lakukan beberapa hari terakhir ini. Baik, berarti Pak Hafid berencana ya untuk membuat media pembelajaran yang menarik
menarik bisa aktif dalam kegiatan pelajaran, kemudian komunikasi, lembaga kerja sehingga anak-anak bisa semangat ya Pak ya, seperti itu ya. Kira-kira untuk bisa melaksanakan hal tersebut dibutuhkan dukungan dari beberapa pihak mungkin ya. Kira-kira apa saja yang Bapak ya, memang untuk salah satunya untuk pembuatan media pembelajaran yang interaktif, yang lebih variatif dan lebih menarik. Saya memang punya ide untuk meningkatkan kolaborasi dengan guru-guru yang memang memiliki keahlian di bidang IT, sehingga kemudian pembuatan media pembelajaran itu menyesuaikan dengan konteks kekinian di peserta didik yang memang mereka kan generasi era digital yang semuanya itu serba berbasis digital, sehingga kemudian ada kolaborasi dengan guru BK misalnya, kemudian ada juga guru IPA yang kemudian terbiasa melakukan praktik di dalam pembelajarannya, sehingga dua guru itu yang kemudian saya bisa kemudian mengkombinasikan menjadi satu kesatuan, sehingga kemudian nanti bisa menjadi solusi yang yang menyelesaikan dari tantangan atau kendala yang saya hadapi dalam proses pembelajaran yang saya lakukan. Bagus sekali ya Pak ya. Nah, dari rencana yang sudah Bapak sampaikan tadi, kapan nih Pak waktu yang akan dilaksanakan sehingga nanti kegiatan pembelajaran bisa lebih baik? Untuk waktu mungkin di sela-sela, karena kebetulan sekolah sekarang kan di 2 pekan ini adalah proyek penguatan profil belajar Pancasila marketing di tingkat sekolah. Maka nanti di sela-sela waktu ketika anak pulang di atas jam 10 mungkin 1-2 pekan ini kemudian saya bisa kemudian meminta waktu kepada teman-teman yang bisa saya ajak kolaborasi untuk kemudian sharing bagaimana kemudian membuat media pembelajaran yang lebih baik, kemudian bagaimana membuat pembelajaran lebih interaktif, lebih aktif terhadap keseluruhan peserta didik yang ada di kelas. Di sekitar 1-2 pekan ini yang bisa kemudian saya jadikan waktu yang tepat untuk kemudian melakukan kolaborasi dan juga berbagi praktik baik dari pelajaran. Jadi butuh waktu 1-2 pekan ya Pak ya untuk bisa melakukan kegiatan tersebut gitu ya. Mungkin ada rencana tindak lanjut lain yang akan Bapak laksanakan untuk kedepannya selain beberapa rencana yang sudah disampaikan Bapak? Untuk rencana tindak lanjut ke depan mungkin pada pengembangan diri saya mungkin. Jadi dari proses pembelajaran yang saya lakukan, saya menyadari bahwa kompetensi yang ada pada diri saya itu memang terus diasah. Karena selayaknya memang kita, termasuk saya pribadi khususnya sebagai seorang guru kan tidak kemudian lepas berhenti untuk belajar. Kita dituntut untuk menjadi guru yang belajar sepanjang hayat, tidak hanya anak tapi guru pun juga menjadi pembelajar sepanjang hayat, sehingga kemudian saya lebih banyak lagi berkreasi, kemudian berinovasi dalam pembuatan media pembelajaran, kemudian aktif dalam komunitas praktisi yang ada di sekolah, kemudian juga aktif di kegiatan MGMP yang ada terutama di MGMP saya di Pendidikan Pancasila, termasuk juga aktif di berbagai kegiatan sekolah yang semua itu mungkin nanti menambah wawasan saya, menambah pengetahuan saya bagaimana kemudian mengoptimalkan proses pembelajaran yang saya lakukan. Itu rencana tindak lanjut dari pengembangan diri yang bisa saya lakukan. Tadi ada beberapa rencana untuk pengembangan diri yang akan Bapak lakukan ya Pak ya, mulai dari pengembangan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran, kemudian juga aktif di kegiatan MGMP itu ya Pak ya, tadi dijelaskan. Mungkin ada lagi Pak yang ingin Bapak rencanakan ke depannya? Saya kira dari beberapa yang sudah disampaikan sementara itu dari beberapa yang sudah saya sampaikan, nanti bisa saya optimalkan dari pengembangan diri melalui kegiatan MGMP, komunitas praktisi sekolah, praktisi yang dengan semua guru maupun di antar mapel, komunitas mapel yang ada di sekolah, dan juga mungkin pelatihan-pelatihan mandiri yang bisa kemudian saya lakukan di platform Merdeka Belajar, karena kebetulan saya dulu juga terinspirasi dengan Bu Isra karena awal pertama melakukan pelatihan mandiri, mungkin itu perlu saya lanjutkan kembali, karena pelatihan mandiri itu di platform Merdeka Belajar itu banyak hal yang atau banyak ilmu yang kemudian kita bisa ambil dari sana, termasuk salah satunya adalah proses pembelajaran ini. Jadi mudah-mudahan ya Pak ya
kegiatan yang sudah Bapak rencanakan bisa berjalan dengan baik dan bisa memberikan perubahan yang baik juga untuk pendidikan khususnya di sekolah kita. Seperti ya Pak ya. Terima kasih sebelumnya Pak atas waktunya. Jadi kita bisa sharing, bisa melakukan kegiatan refleksi pada kesempatan hari ini. Sebelumnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.